Pernahkah Anda merasakan sesuatu yang aneh namun nyata, seperti firasat tiba-tiba, yang ternyata benar? Atau mimpi, yang menjadi kenyataan? Saat-saat ini, mungkin adalah bisikan dari indera keenam kita. Sebelum kita memulai, ketikkan di kolom komentar, "Aku adalah diri baru, yang berkelimpahan segala sesuatu." Jika Anda belum subscribe channel ini untuk selalu terhubung dengan Anda setiap waktu. Channel ini hadir untuk Anda, untuk menjadi teman setia bagi semua sahabat-sahabat semesta semua. Channel ini hadir untuk didedikasikan untuk Anda, untuk kita selalu terhubung sebagai satu kesatuan kelimpahan universal. Untuk kita bersama-sama mengeksplorasi segala potensi yang dapat kita capai dari kesadaran kita. Mari kita mulai. Indera keenam adalah bagian misterius dari diri kita, yang seringkali tidak dijelajahi. Tidak seperti panca indera kita yang biasa, melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan menyentuh. Indera keenam adalah gerbang tersembunyi, menuju pemahaman yang mendalam tentang hubungan kita dengan dunia di sekitar. Dunia kita bukan hanya tentang apa yang kita lihat, dengar, cium, rasakan, dan sentuh. Di balik semua ini, terdapat indera luar biasa, yang seringkali tidak diperhatikan. Indera keenam bukan hanya sebuah konsep dalam cerita. Ia adalah bagian yang sangat kuat dari keberadaan kita. Indera ini seperti memiliki alam semesta batin yang membimbing intuisi, perasaan, dan bahkan kemampuan psikis kita. Setiap makhluk hidup memiliki indera ini, tetapi membukanya seperti menemukan kunci rahasia untuk melihat dunia dengan cara yang baru dan menarik. Menemukan indera keenam kita adalah perjalanan untuk mengungkap potensi sejati kita. Ini tentang mendengarkan suara hati, merasakan yang tak terlihat, dan memahami yang tidak dapat dijelaskan. Hari ini, kita akan mengeksplorasi beberapa langkah sederhana untuk membangkitkan indera ini, dan mengalami transformasi spiritual dalam diri kita sendiri. 1. Dengarkan dirimu sendiri. Konsep ini bukan hanya tentang mendengarkan secara fisik, tetapi juga tentang menyelaraskan diri dengan kesadaran yang lebih dalam, dan mempercayai bimbingan yang datang dari dalam diri. Ketika Anda benar-benar mendengarkan diri sendiri, Anda terlibat dalam dialog yang mendalam dengan batin. Dialog ini merupakan perpaduan antara emosi hati dan logika pikiran yang menciptakan pemahaman seimbang tentang keinginan dan ketakutan Anda yang sebenarnya. Ini juga tentang mengenali dorongan dan perasaan halus, yang seringkali diabaikan dalam kesibukan kehidupan sehari-hari. Kepercayaan diri memainkan peran penting dalam proses ini. Dengan mempercayai naluri dan kebijaksanaan batin, Anda memberdayakan diri sendiri untuk membuat keputusan yang selaras dengan jalan sejati Anda. Ini tentang memahami bahwa Anda adalah arsitek kehidupan Anda, dan setiap pilihan yang Anda buat membentuk perjalanan Anda. Mendengarkan diri sendiri juga meningkatkan intuisi. Intuisi seperti bisikan pelan di dalam yang menawarkan wawasan dan bimbingan. Untuk mendengarnya, Anda perlu menciptakan saat-saat keheningan dan refleksi. Ini bisa dilakukan melalui meditasi, perenungan yang tenang, atau sekadar berada di alam. Dalam saat-saat keheningan ini, indera keenam Anda mulai muncul, mengungkapkan wawasan tentang hidup dan jalan yang harus Anda tempuh. Seperti kata pepatah, percayalah pada diri sendiri, dan Anda akan tahu bagaimana menjalani hidup. Kutipan ini merangkum esensi dari mendengarkan diri sendiri. Dengan mengembangkan praktik ini, Anda tidak hanya meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan, tetapi juga membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa Anda, dan apa yang benar-benar mampu Anda capai. Perjalanan realisasi diri dan mendengarkan batin ini adalah kunci untuk membuka potensi indera keenam Anda. 2. Perhatikan getaran. Konsep ini sangat terkait erat dengan gagasan bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk diri kita sendiri, terdiri dari energi yang bergetar pada berbagai frekuensi. Getaran ini bukan hanya fenomena fisik, mereka juga sangat berkaitan dengan dunia spiritual dan emosional kita. Ketika kita berbicara tentang getaran, kita mengacu pada perasaan intuitif, atau reaksi naluriah yang sering kita alami dalam situasi tertentu atau ketika bertemu orang baru. Misalnya, pernahkah Anda memasuki sebuah ruangan, dan langsung merasakan kenyamanan atau ketidaknyamanan? Reaksi ini
adalah tubuh Anda yang menyesuaikan diri dengan energi getaran lingkungan atau orang-orang di dalamnya. Ini adalah komunikasi yang halus namun kuat dari indera keenam Anda. Nikola Tesla, seorang pelopor dalam memahami energi, sangat terkenal yang mengatakan, jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkan dalam hal frekuensi, energi, dan getaran. Kutipan ini merangkum esensi dari fokus pada getaran. Dengan menjadi lebih selaras dengan getaran, ini Anda dapat mulai memahami dan berinteraksi dengan dunia secara lebih mendalam. Pertimbangkan skenario di mana Anda bertemu seseorang yang baru dan langsung merasa tidak nyaman, meskipun mereka belum mengatakan atau melakukan sesuatu yang negatif. Ketidaknyamanan ini adalah indera keenam Anda yang menangkap isyarat halus, sebuah sinyal intuitif bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Sebaliknya, pikirkan tentang saat ketika Anda langsung merasa nyaman dengan seseorang, seolah-olah Anda sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Koneksi langsung ini juga merupakan indera keenam Anda yang merespons getaran positif, menegaskan bahwa orang atau situasi tersebut selaras dengan energi Anda. Berfokus pada getaran juga berarti mencari energi positif dan menumbuhkan keterbukaan terhadap dunia. Ini tentang mengenali bahwa pola pikir dan keadaan emosional Anda dapat memengaruhi getaran yang Anda pancarkan dan tarik. Dengan berfokus pada aspek positif dan menjaga pikiran tetap terbuka, Anda mendorong indera keenam Anda untuk terlibat lebih aktif dengan dunia di sekitar Anda. Keterlibatan dengan getaran ini bukan hanya pengalaman pasif, tapi ia membutuhkan pengamatan, mendengarkan secara aktif, dan kemauan untuk mempercayai intuisi Anda. Ketika Anda menerima pesan atau peringatan dari pikiran bawah sadar, itu adalah indikasi kuat bahwa indera keenam Anda berkembang dan semakin selaras dengan energi dasar alam semesta. Pada dasarnya, berfokus pada getaran berarti memperhatikan energi yang mengelilingi diri Anda, serta energi yang Anda pancarkan ke dunia. Ini adalah perjalanan untuk menyesuaikan diri dengan intuisi, mempercayai perasaan hati, dan memahami bahasa getaran yang halus, namun mendalam. Dengan melakukan hal itu, Anda tidak hanya meningkatkan indera keenam, tetapi juga membuka diri pada tingkat kesadaran yang lebih dalam, serta koneksi yang lebih erat dengan alam semesta. 3. Ikuti arus aliran. Ide ini bukan tentang menyerah secara pasif, tetapi lebih pada merangkul ritme kehidupan dan memahami desain alam semesta yang begitu rumit. Ini berarti menyelaraskan diri dengan aliran peristiwa alami, daripada menolak atau mencoba mengendalikan setiap aspeknya. Pertimbangkan analogi air sungai. Air mengalir dengan mudah mengitari bebatuan dan rintangan, menyesuaikan jalurnya tanpa kehilangan esensinya. Begitu pula dengan mengikuti arus aliran, kita diajak untuk beradaptasi dengan situasi hidup, sembari tetap mempertahankan nilai-nilai serta keyakinan inti kita. Ini tentang memahami bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan, dan itu adalah sesuatu yang wajar. Misalnya, bayangkan Anda merencanakan acara di luar ruangan, lalu tiba-tiba hujan turun. Daripada merasa frustrasi, Anda memilih untuk beradaptasi, mencari tempat berteduh, atau bahkan menikmati hujan. Fleksibilitas ini adalah bagian dari mengikuti arus, yakni menerima dan menyesuaikan diri dengan keadaan, alih-alih melawannya. Konsep ini juga mencakup mengikuti tuntunan pikiran. Seringkali, pikiran memiliki wawasan dan rencana yang selaras dengan diri terdalam kita. Mempercayai tuntunan batin dapat mengarahkan kita pada keputusan yang harmonis dengan jalan hidup yang sebenarnya. Ketika Anda mendengarkan pikiran dan selaras dengan aliran alami kehidupan, Anda menciptakan ruang bagi indera keenam untuk lebih aktif dan nyata. Menerima kenyataan sebagaimana adanya, yang bukan seperti yang kita inginkan, membuka pintu bagi pengalaman dan pembelajaran baru. Penerimaan ini tidak berarti menyerah pada tujuan atau keinginan, melainkan mendekatinya dengan pola pikir yang fleksibel, siap beradaptasi, dan belajar dari setiap tantangan yang dihadapi. Dalam proses ini, kesabaran memainkan peran penting. Mengikuti arus bukan berarti pasif, melainkan keterlibatan aktif dalam hidup, tetap terbuka, dan siap menerima wawasan serta intuisi yang muncul. Kesabaran membantu kita memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktunya, dan terkadang kita hanya perlu menunggu dengan penuh keyakinan bahwa bimbingan akan datang di saat yang tepat. Mengikuti arus aliran adalah praktik yang ampuh dalam mengembangkan indera keenam.
Ini mengajarkan kita untuk selaras dengan alam semesta, mempercayai proses, dan bersikap terbuka terhadap bimbingan serta wawasan yang menghampiri. Dengan merangkul pendekatan ini, kita memberi ruang bagi indera keenam untuk berkembang dan membimbing perjalanan hidup kita. 4. Tuliskan mimpi Anda. Mimpi bukan sekadar rangkaian kejadian acak. Seringkali, mimpi merupakan refleksi dari pikiran terdalam kita, ketakutan, keinginan, serta wawasan yang tersembunyi. Saat kita tidur, pikiran sadar beristirahat, memberikan kesempatan bagi alam bawah sadar untuk mengekspresikan dirinya. Ekspresi ini seringkali hadir dalam bentuk mimpi yang bisa membingungkan, mencerahkan, atau bahkan penuh makna tersembunyi. Dengan menuliskan mimpi segera setelah bangun tidur, kita dapat menangkap pesan-pesan bawah sadar yang samar. Latihan ini membantu kita mengingat mimpi dengan lebih jelas, serta memahami emosi dan pikiran yang terkandung di dalamnya. Mimpi seringkali bersifat simbolis dan metaforis. Misalnya, bermimpi terbang bisa melambangkan keinginan akan kebebasan atau keinginan untuk melepaskan diri dari situasi tertentu dalam kehidupan nyata. Sebaliknya, mimpi dikejar mungkin mencerminkan kecemasan atau situasi yang berusaha kita hindari. Dengan menafsirkan simbol-simbol ini, kita bisa memperoleh wawasan mendalam mengenai pikiran bawah sadar, yang kemudian dapat membimbing keputusan serta tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu skenario mimpi yang umum adalah merasa tidak siap untuk ujian atau pertemuan penting. Mimpi seperti ini seringkali mencerminkan ketakutan tersembunyi terhadap penilaian, atau kurangnya kesiapan dalam menghadapi suatu peristiwa. Ini adalah manifestasi dari kecemasan dan rasa tidak aman yang mungkin kita rasakan, dan menyadarinya dapat membantu kita mengatasinya dalam kehidupan nyata. Namun, penting untuk dipahami bahwa penafsiran mimpi bukanlah sesuatu yang bersifat universal. Arti sebuah mimpi bisa sangat bervariasi tergantung pada pengalaman, emosi, serta situasi hidup seseorang. Misalnya, air dalam mimpi bisa melambangkan emosi bagi satu orang, tetapi bagi yang lain, itu bisa berarti pembaruan atau pembersihan diri. Kuncinya adalah memahami makna simbol-simbol dalam mimpi sesuai dengan konteks pribadi masing-masing. Menuliskan mimpi juga dapat meningkatkan intuisi kita. Ketika secara aktif terlibat dalam memahami mimpi, kita melatih pikiran untuk lebih peka terhadap pesan-pesan halus dari alam bawah sadar. Praktik ini secara bertahap membuat kita lebih selaras dengan intuisi, serta kebijaksanaan batin yang tersembunyi. Komponen penting dari indera keenam Anda adalah mencatat mimpi secara teratur. Dengan melakukannya, Anda dapat mengungkap pola dan tema yang muncul dari waktu ke waktu. Anda mungkin mulai memperhatikan simbol atau situasi berulang, yang mencerminkan masalah atau pemikiran yang sedang berlangsung dalam kehidupan nyata Anda. Mengenali pola-pola ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk pertumbuhan pribadi dan kesadaran diri. Menuliskan mimpi Anda seperti melakukan percakapan dengan pikiran bawah sadar. Praktik ini tidak hanya membantu dalam memahami diri batin Anda, tetapi juga memperkuat indera keenam Anda. Dengan memperhatikan pesan-pesan dari mimpi, Anda membuka gerbang menuju pengetahuan diri yang lebih dalam, serta wawasan intuitif yang dapat meningkatkan koneksi Anda dengan dunia batin dan lingkungan sekitar. 5. Menghabiskan waktu di alam. Di dunia yang serba cepat saat ini, di mana teknologi dan lingkungan perkotaan mendominasi kehidupan kita, seringkali kita kehilangan kontak dengan alam, yang merupakan bagian integral dari esensi kita. Secara historis, manusia menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar ruangan, tenggelam dalam lingkungan alami. Nenek moyang kita memiliki keterhubungan yang mendalam dengan ritme alam, mulai dari perubahan musim hingga pergerakan bintang. Hubungan ini bukan sekadar tentang bertahan hidup, melainkan sebuah harmoni di mana alam dipandang sebagai kekuatan penuntun yang memelihara. Di era modern, ikatan intrinsik ini telah berkurang secara signifikan. Hidup kita lebih sering terkurung di dalam dinding beton, dengan cahaya buatan menggantikan matahari, dan layar menjadi jendela utama kita ke dunia. Pemutusan hubungan dengan alam ini dapat menyebabkan perasaan kehilangan sesuatu yang esensial dalam pengalaman manusia. Berhubungan kembali dengan alam, ibarat kembali ke rumah. Ini adalah kesempatan untuk meremajakan dan menyelaraskan diri. Ketika kita menghabiskan waktu di alam, berjalan di taman, mengagumi keindahan bunga, atau mendengarkan kicauan burung,
kita tidak hanya menikmati pengalaman itu, tetapi juga membangun ikatan yang lebih dalam dengan lingkungan alami. Koneksi ini memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan kita dan memperkuat indera keenam. Kesederhanaan dan ketenangan alam memberikan kontras yang mencolok dengan kompleksitas serta kekacauan hidup modern. Dalam momen-momen damai ini, kita menemukan ruang untuk mendengarkan suara hati, memperkuat intuisi, dan memelihara indera keenam. Alam, dengan kebijaksanaannya yang tak terucapkan dan siklusnya yang abadi, mengingatkan kita pada keterhubungan dengan semesta yang lebih besar. Menghabiskan waktu di alam, ibarat menekan tombol reset. Hal ini memungkinkan kita untuk melepaskan diri dari rangsangan konstan kehidupan modern, menemukan keseimbangan, dan mendapatkan kejelasan. Ini adalah kesempatan untuk memperlambat, bernapas dalam-dalam, dan hadir sepenuhnya di saat ini. Kesadaran ini sangat penting untuk mengembangkan indera keenam yang aktif dan kuat. Kembali ke alam, bukan sekadar aktivitas waktu luang, tetapi sebuah praktik penting untuk menyelaraskan diri dan meningkatkan kemampuan intuitif. Ini tentang menemukan kembali bagian dari diri kita yang telah lama terabaikan dalam upaya mencari kemajuan dan kenyamanan. Dengan secara teratur membenamkan diri dalam alam, kita tidak hanya terhubung kembali dengan akar kita, tetapi juga membuka diri terhadap wawasan dan bimbingan mendalam yang ditawarkan oleh indera keenam. 6. Menemukan ketenangan dalam kesendirian. Menghabiskan waktu dalam kesendirian adalah praktik yang ampuh untuk terhubung dengan suara hati dan intuisi Anda. Kesendirian penting untuk membangkitkan serta meningkatkan indera keenam. Dalam keheningan, jauh dari rangsangan dan kebisingan eksternal, pikiran kita menjadi lebih tenang, memungkinkan wawasan yang lebih dalam, serta intuisi untuk muncul. Penelitian menunjukkan bahwa kesendirian memiliki banyak manfaat psikologis. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa kesendirian dapat meningkatkan kreativitas, kesadaran diri, dan pengaturan emosi. Saat Anda sendirian, pikiran Anda tidak disibukkan oleh pemikiran, perasaan, atau kebutuhan orang lain, dan memberi Anda ruang untuk fokus ke dalam diri. Fokus ini sangat penting dalam mengembangkan intuisi. Studi lain dari University of Massachusetts menyoroti bahwa kesendirian yang dipilih secara sadar dapat memulihkan energi dan mengurangi stres. Ini memungkinkan individu untuk terlibat dalam refleksi diri, yang merupakan elemen penting dalam membangun kesadaran diri dan intuisi. Seperti yang dikatakan Blaise Pascal, semua masalah manusia berasal dari ketidakmampuannya untuk duduk diam sendirian di dalam kamar. Kutipan ini menegaskan pentingnya merasa nyaman dengan kesendirian. Banyak tantangan muncul ketika kita terputus dari diri batin kita, koneksi yang dapat dipupuk melalui praktik menyendiri. Untuk mengintegrasikan kesendirian dalam hidup Anda, mulailah dengan waktu-waktu singkat, lalu tingkatkan secara bertahap. Gunakan momen-momen ini untuk refleksi diri, seperti menulis jurnal, bermeditasi, atau sekadar duduk diam. Kuncinya adalah menjauhkan diri dari gangguan seperti ponsel, komputer, atau televisi. Menggabungkan kesendirian dengan alam dapat memberikan efek yang lebih kuat. Lingkungan alami yang menenangkan dapat meningkatkan manfaat kesendirian, membuatnya lebih mudah untuk terhubung dengan intuisi Anda. Bahkan berjalan santai di taman atau menghabiskan waktu di kebun dapat sangat bermanfaat. Meskipun kesendirian memiliki nilai yang besar, penting untuk menyeimbangkannya dengan interaksi sosial. Kesendirian paling bermanfaat ketika itu adalah pilihan, bukan konsekuensi dari isolasi sosial. Kesimpulannya, mengalokasikan waktu untuk menyendiri secara teratur adalah kesempatan berharga untuk terhubung dengan suara hati dan intuisi. Dalam dunia yang serba cepat dan saling terhubung saat ini, menemukan waktu untuk menyendiri bukanlah sekadar kemewahan, tetapi sebuah kebutuhan untuk kesejahteraan mental serta pengembangan indera keenam. Terima kasih telah bersama saya dalam video ini. Jika Anda menikmati konten ini, tekan tombol like pada video ini. Jangan lupa untuk mengetikkan di kolom komentar, "Aku adalah diri baru yang berkelimpahan segala sesuatu." Akhirnya, salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.